Coba luangkan waktu kenalan lebih. Coba bicara empat mata dulu. Coba luang. So gengs, di video kali ini gue cuman mau sharing beberapa hal yang gue pikirkan, yang gue takutin. Gue udah hampir 2 minggu ini di rumah aja. Ada orang nongkrong di Buaran kalau nggak salah dia bilang, terus dia negur Bor pulang ke rumah, terus yang ditegur nyawa-nyawa gue. So gengs, di video kali ini gue cuman mau sharing beberapa hal yang gue pikirkan, yang gue takutin. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi, cuman potensi ini untuk terjadi itu sangat besar gitu. Kayak gue udah hampir 2 minggu ini di rumah aja karena wabah ini tuh global ya, seluruh dunia. Jadi dampaknya tuh kemana-mana, dan gue udah kena dampaknya secara langsung karena mungkin kalian ada yang belum, dan mudah-mudahan jangan sampai kena. Tapi kalau kayak gini terus, ini bisa tambah kacau. Kenapa? Gue kasih contoh hal-hal kecil sebenarnya yang nggak kepikiran, tapi jadi kena. Jadi gue serba takut ngapa-ngapain, apalagi baru punya anak bayi. AC gue mau gue servis itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sebenarnya, gue nggak mau karena gue takut. Di dekat sini, daerah sini ada beberapa kasus berapa ya? 6 apa 8 orang, dan itu kan yang udah kedeteksi gitu, yang belum, dan dia bawa virus itu kita nggak tahu berapa orang. Jadi gue mau servis AC aja takut. Lu bayangin guys, mau servis AC takut nih, AC di ruangan ini. Karena gue takut tukangnya nggak bersih, karena gue nggak punya alat yang untuk ngebuktiin dia kalau dia datang kena virus apa enggak. Jadi serba parno ngapa-ngapain gitu, karena mungkin baru punya anak. Kalau nggak punya anak mungkin bodo amat kali ya. Yang kedua, gue mau syuting video klip, udah bikin konsep bagus-bagus, meeting nggak bisa. Bukan nggak bisa juga, nggak berani, takut sewa alat, banyak faktor di luar segala macem. Jadi kacau. Yang ketiga, gue baru buka usaha rumah makan bang. Lagi enak-enaknya ngerintis usaha, gue harus tutup karena selain sepi banget, gue nggak mau sampai karyawan gue kena karena maksain. Karena banyak interaksi sama orang luar, kan harus belanja makanan, ketemu orang di pasar. Di pasar itu kita nggak tahu gimana, nanti ngeri pengunjung yang datang bawa virus itu duduk di meja kena karyawan gue. Terus mungkin pas kakak gue lagi ngurusin keuangannya, nanti ketular ke kakak gue, ntar kena keluarga gue. Jadi serba takut ngapa-ngapain. Dan karena virus ini, karyawan gue jadi harus dirumahin dulu. Keempat, gue ini mau akhirnya bikin konsep syuting video klip yang di studio gue sendiri, meminimalisir nggak pakai alat dari luar. Itu pun ribet. Ini gue rambut udah panjang, gue nggak cukur-cukur. Gue mau cukur rambut parno. Jadi gimana ya? Nggak tahu, gue terlalu mikir jauh ke depan kali ya. Gue nggak mau sampai Indonesia kayak Itali, karena kemarin gue nonton sampai mata gue berair-air. Nonton video yang di ILC, yang dokter Tirta dan segala macam. Gue sempet kesel gini ya. Istri gue batuk-batuk 2 minggu sebelum virus ini mewabah, tapi dia sekarang udah sembuh. Gue jadi parno, jangan-jangan istri gue kena, karena gue sempat keluar rumah sebelum ada informasi self isolation 2 minggu dari pemerintah. Kita sempat pergi ke PIK ya Prama, itu ketemu banyak orang, jadi gue parno. Tapi enggak kok, sebelum itu batuk-batuknya. Nah ini pengalaman gue dari sisi waktu gue ke rumah sakit ngecek, itu keadaan rumah sakit tegang. Gue biasa ke rumah sakit itu sebelum wabah ini untuk ngecek anak gue, itu kayak rumah sakit ya, ke rumah sakit aja gitu, kayak santai. Gue ke rumah sakit jadi parno, ngeliat kiri kanan, turun dari mobil, masuk, langsung dicek suhu badan gue, langsung ditempelin label yang buat anak-anak sekolah itu, ditulis spidol suhu badan kita. Istri gue ngecek di ruang IGD, itu kondisinya batuk-batuk, flu, kayak hal-hal yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi gue, aduh, gue serem banget nih kalau misalnya istri gue ternyata bawa virus itu, kan berarti bisa aja nasi kecil. Jadi gue parno, tapi untung sekarang udah sembuh batuknya. Nah di rumah sakit itu gue udah negative thinking sama dunia kedokteran. Sebelum gue nonton video dokter Tirta ya di Om Deddy dan di ILC yang ngasih sudut pandang dari kedokteran. Kalau ada satu fase di ilmu kedokteran namanya teresis atau apa gue lupa. Pokoknya satu fase yang dimana memang mereka ini udah kewalahan, dan kalau nggak salah kabar terbaru 8 dokter senior, 2 profesor udah meninggal karena virus ini, karena kekurangan alat untuk menanganinya. Jadi dari sisi kedokterannya gue mulai paham kalau ternyata mereka ada satu kode etik yang kalau memang rumah sakit udah full, ya memang harus dirumahin dulu karena di sana ya nggak bisa, udah full gitu. Dan harus rujukan pas kalau misalnya nanti ada pasien yang kena rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, itu full banget. Tuh ada yang video call di ILC kalau dia kena lumayan parah dan dia punya anak pengen pulang nggak bisa. Gue ngebayangin waktu gue pergi ke luar itu yang ke PIK itu masih 8-10 orang kalau nggak salah. Terus pas gue liat Line Today, anjing udah 90-an. Gue udah parno tuh. Begitu pulang besokannya udah ratusan. Gue bilang sih pemerintah udah nggak bisa ngehimbau lagi kayak di rumah aja. Gimana ya? Gue aja yang kayak gini udah kena dampaknya gitu, usaha-usaha gue dan beberapa pengusaha yang lainnya juga. Kalau pengusaha yang kena dampak berarti kan karyawannya yang kena. Berarti global gitu kenanya. Jangan dianggap enteng. Jadi kritik dari
akhirnya gue nggak bisa cuman himbauan. Dokter Tirta ngomong di LC ada orang nongkrong di Buaran kalau nggak salah, dia bilang, terus dia negur, Bor pulang ke rumah gitu. Terus yang ditegur, nyawa gue kalau gue nanti mati kena corona, sebelum kena gue pengen have fun dulu. Gila. Masalahnya kalau lo langsung mati ya nggak apa-apa gitu. Masalah kalau lo mati nularin dokter-dokter, kalau lo sakit nularin keluarga lo. Akhirnya si dokter Tirta bilang dia telepon Kapolres, Jaksel, terus yang nongkrong di Buaran dibubarin. Nah kalau hal-hal kayak gini masyarakat kita masih tambeng, ya susah. Kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap bisa kena juga, karena aktivitas sosial tuh kan kita hidup nggak sendiri ya, perlu orang lain. Kayak contohnya tadi gue perlu cukur rambut, gue perlu servis AC. Jadi Parno mau ngapa-ngapain harus tuh kayak ada larangan. Kayak di Arab Saudi kalau nggak salah ya Pram, yang ada jam malam ya di Arab Saudi itu ya. Satu negara gue lupa, kalian ntar coba cari tahu sendiri atau benarin kalau gue salah. Tuh kalau keluar jam malam tuh ada sanksinya gitu, denda atau kurungan berapa hari gue lupa. Harus kayak gitu. Jangan sampai kita Indonesia kayak di Itali. Wah gila, gue nggak bayangin sih kita jadi kayak film-film post apokalips yang abis kiamat nanti. Akhirnya masyarakat kita bakal jarah-jarahan rumah. Kalian bisa bayangin nggak? Karena nggak adanya sumber daya makanan, kita bakal jarah-jarahan rumah, bakal bunuh-bunuhan karena virus ini. Itu ada kemungkinan terjadi loh, bukan nggak mungkin. Kalau terus kayak gini jadi takut mau ngapa-ngapain. Terus di video itu gue tonton, gue lihat dari sudut pandang dokter, kalau banyak dokter-dokter yang kasihan banget nasibnya, yang kondisi fisiknya udah bener-bener terancam banget karena dia garda paling depan, langsung interaksi langsung sama mereka gitu. Dan udah ada 8 korban yang meninggal. Ada satu dokter yang cerita di video itu, kalian nonton videonya ntar ya, linknya ada di bawah gue taruh. Itu dia bilang dia nggak bisa pulang ke rumah. Kenapa nggak bisa? Dia nggak berani pulang ke rumah karena dia takut nularin virusnya ke keluarganya. Jadi udah fisiknya capek, batinnya capek, nggak bisa ketemu keluarga di rumah. Kita kekurangan tenaga, kekurangan alat. Gue nonton satu video di Instagram, gue prediksi kalau virus ini terus berlangsung dalam 18 bulan bisa jutaan orang yang meninggal. Gue udah bayangin jangan sampai tuh kena keluarga gue. Tapi kalau kayak gini terus nggak ada tindakan dari pemerintah, kayak mungkin daerah Kemang yang paling banyak kalau nggak salah ya, Jakarta Selatan, itu harus ada satu tempat yang isinya karantina gitu. Harus ada penanganan kayak gitu, nggak bisa kayak gini aja. Di beberapa tempat kemarin teman gue cerita, dia ojek online udah nggak boleh masuk, cuma boleh sampai pintu depan. Tuh barang harus dibersihin dulu. Itu jadi kasihan. Dan gue lihat beberapa gerakan udah mulai bergerak, dan gue juga mau bikin sesuatu. Galang dana aja nggak cukup, kontribusinya itu memang harus dari pemerintah. Karena mau sebesar apapun kita berkontribusi, kalau virus ini jalannya kayak gini, ya udah. Apa pemerintah harus nunggu ratusan ribu orang meninggal dulu, puluhan ribu orang kayak di Itali? Jangan sampai kayak gitu. Ya dari gue sih kurang lebih kayak gitu ya. Maksudnya jangan anggap enteng. Gue bener-bener isolasi diri gue di rumah. Ada ajakan keluar, gue nggak pergi. Dan gue ya gini, gue bingung. Gue cuma main PS, mandi, makan, tidur, ngurus anak. Gue nggak bisa syuting, nggak bisa kerja yang di luar. Nggak berani ngambil. Gue bingung, masih ada acara TV yang berlangsung gitu. Masih ada acara TV yang berjalan. Namanya studio syuting itu kan banyak orang luar. Ini kayak harus serentak berhenti semua aktivitas sampai hilang kasusnya. Karena ini nyawa men. Masih ada acara live konser. Gue bilang gila, nggak ada otak. Masih berani gitu loh. Apalagi kita susah banget ngelawan sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Kita nggak tahu ada di meja sini kah, atau ada di mana. Gue sama Pram, kameramen gue, kayak orang gila. Pintu rumah dilap-lapin, cuci tangan mulu gue, sama sabun sampai habis tuh. Gue beli sanitizer lagi yang banyak. Mungkin kalian yang punya anak bakal ngerti gitu. Dan gue nggak bisa ngebayangin perjuangan-perjuangan orang yang masih di garda paling depan, ojek online, orang-orang PLN tuh yang ngecek-ngecekin listrik, benerin kabel, menjaga parkir, orang yang kerja di mall. Gue nggak tahu nih sekarang keadaan mall tutup nggak? Tutup semua. Semua mall tutup. Hampir semua sih. Gue udah nggak tahu, gue nggak ngecek. Hampir semua mall tutup. Lu bayangin tuh berapa puluh ribu, ratus ribu karyawan. Kalau satu mall mungkin 5.000 karyawan mungkin ya. Sensi tutup, Kokas, Kelapa Gading. Tuh lu bayangin berapa triliun udah hilang tuh. Perputaran duit kita tuh gone. Lu bayangin gak nasib karyawan di sana. Terus kalau nggak ada tunjangan dari pemerintah, ya gimana? Mereka harus self isolation. Tapi kan ngisi perutnya gimana makannya? Makanya gue bilang tadi ada kemungkinan bakal bisa jarah-jarahan ya. Dia nggak bisa kerja, duitnya nggak ada buat makan. Gue udah nggak ngebayangin. Ini baru seminggu, kacaunya udah kayak gini. Menurut gue kacau karena gue langsung tutup rumah makan gue. Dan ada puluhan ribu orang mungkin yang kayak gue nutup rumah makannya. Ada puluhan ribu orang yang kayak gue mungkin nutup usaha-usahanya demi kesehatan. Puyengnya tuh melintir gitu, puyeng. Karena gue berpikirnya ke depan, gue mikir, wah ini kalau kayak gini terus, kok bisa jarah-jarahan nih. Gue langsung, wah nih ntar kayak The Purge gitu kan. Bisa gila.
Apalagi ada beberapa dokter yang udah meninggal, berarti wah nih nggak bisa dianggap remeh. Mungkin kalian yang masih berada di luar rumah anggap ini kayak oke, semoga ini bisa berlalu. Iya memang bisa berlalu, tapi harus ada dua kontribusi yang sangat besar dari pemerintah, dari kita juga. Nggak bisa pemerintah doang, nggak bisa kita doang gitu. Ya mudah-mudahan ya video ini bermanfaat buat kalian yang udah dengerin, yang mau kasih kritik dan saran bisa komen di bawah. Tolong di-share ke teman-teman kalian. Gue tahu ini berat, tapi tetap lakuin aktivitas di rumah karena gue pun sendiri nggak sedikit yang hilang dari pendapatan gue karena wabah ini juga. Dan gue mau ngelakuin satu tindakan mungkin nanti untuk galang dana kita bareng-bareng untuk bantu kontribusi dalam wabah ini sih, gengs. Kayak gitu kira-kira. Thanks for watching dan stay safe di rumah. Tetap bersih-bersih, cuci tangan. 20 detik doang kok, cuci tangan yang benar, jaga kesehatan pokoknya. Jangan lupa berdoa juga, pokoknya cepat selesai. Jangan sampai manusia populasi tinggal 10% dari berapa miliar, tuh kacau. Oke, pesan terakhir dari gue itu simple, tetap cuci tangan. Thanks for watching, Young Lex, peace out.